Bursa karbon di Indonesia ini juga sinergi, kolaborasi, dan koordinasi dari puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat baik dalam acara yang penting ini. Ucapan terima kasih kami aturkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, dan mengingatkan agar kita tidak lambat dalam bekerja, sehingga hari ini bursa karbon di Indonesia insya Allah dapat diwujudkan. Bursa karbon di Indonesia ini juga sinergi, kolaborasi, dan koordinasi dari kementerian dan lembaga negara, DPR RI, pemerintah daerah maupun lembaga non-pemerintah bersama para pemangku kepentingan serta kerjasama dengan berbagai negara dan organisasi multilateral. Bapak Presiden serta hadirin yang kami hormati, salah satu amanat Undang-Undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK adalah perluasan kewenangan OJK termasuk dalam pengaturan dan pengawasan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Melalui kewenangan tersebut, OJK diharapkan dapat menyiapkan regulasi terkait bursa karbon sekaligus melakukan penyiapan infrastruktur yang dibutuhkan. Menindaklanjuti amanat tersebut, OJK menerbitkan POJK nomor 14 tahun ini tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon dan surat edaran OJK tentang tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon sebagai implementasi. Dalam prosesnya, POJK tersebut dikonsultasikan lebih dulu kepada Komisi 11 DPR. Selanjutnya, disepakati nota kesepahaman antara OJK dengan Kementerian LHK meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi kedua pihak di bidang keuangan berkelanjutan, antara lain mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama secara khusus mengenai interaksi dan bagi pakai data antara Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim dan Bursa Karbon untuk mendukung operasional bursa karbon yang teratur dan mewujudkan tata kelola satu data emisi gas rumah kaca di Indonesia. Sebagai tindak lanjut POJK 14 itu, OJK telah memberikan izin usaha kepada PT Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara bursa karbon di Indonesia. Bapak Presiden serta hadirin yang kami hormati, untuk mendorong suksesnya penyelenggaraan perdana perdagangan unit karbon di Indonesia, dari sisi compliance atau mandatory, dapat diinformasikan bahwa dari subsektor pembangkit tenaga listrik, berdasarkan data Kementerian ESDM dan PT PLN, terdapat 99 pembangkit listrik tenaga uap berbasis batubara yang berpotensi ikut perdagangan karbon. Jumlah ini setara dengan 86% dari total PLTU batubara yang beroperasi di Indonesia. Harapan kami agar PLTU dapat mulai bertransaksi melalui bursa karbon tahun ini juga. Selain dari subsektor pembangkit tenaga listrik, perdagangan karbon juga akan diramaikan oleh sektor kehutanan, pertanian, limbah, migas, industri umum, dan yang akan menyusul dari sektor kelautan. Bursa Karbon Indonesia akan menjadi salah satu bursa karbon besar dan terpenting di dunia karena volume maupun keragaman unit karbon yang akan diperdagangkan dan kontribusinya kepada pengurangan emisi karbon nasional maupun dunia. Dan hari ini kita memulai sejarah dan awal era baru. Di awal perdagangan karbon ini, secara bertahap akan dilaksanakan perdagangan dengan memastikan unit karbon yang berkualitas, dimulai dari emisi ketenaga listrikan dan sektor kehutanan dari sisi voluntary market. Ke depan, salah satu instrumen yang juga akan mendukung perkembangan pasar karbon adalah melalui pajak karbon. Implementasi dari pajak karbon tetap akan dilakukan secara prudent. Bapak Presiden serta hadirin yang kami hormati, dalam mempersiapkan kapasitas para pelaku perdagangan karbon di bursa karbon, kami telah melakukan sosialisasi seminar nasional pengurangan emisi gas rumah kaca dan peluang perdagangan karbon di Surabaya, Balikpapan, Makassar, Medan, dan Jambi. Provinsi Kaltim dan Provinsi Jambi
sudah menjadi penyumbang unit karbon pengurangan emisi gas rumah kaca yang penting di Indonesia, baik melalui program Forest Carbon Partnership Facility di Kaltim maupun Bio Carbon Fund untuk investasi REDD Plus Result Based Payment di Provinsi Jambi. Kedepan, kami berharap aktivitas demikian juga bisa dilakukan melalui bursa karbon ini. Untuk mencapainya, OJK akan ikut mendukung program pemerintah meningkatkan kapasitas kepada pihak-pihak terkait di seluruh Indonesia. Sebab potensi terbesar pengurangan emisi karbon berada di daerah-daerah. Seperti halnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang harus dirasakan daerah-daerah di Indonesia sebagai hasil konkret pengurangan emisi karbon, sebagai bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Bapak Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai pembanding Bapak Presiden di negara tetangga kita memerlukan waktu 1,5 sampai 2 tahun sejak regulator jasa keuangan dalam hal ini seperti OJK untuk bisa betul-betul menerjemahkannya dalam kegiatan konkret bursa karbon. Dalam kesempatan ini, berkat antara lain peringatan dari Bapak sendiri untuk bekerja tidak lambat, kami telah melaksanakannya insya Allah dalam waktu 8 bulan ini. Dan juga sebagai pembanding Bapak Presiden, jika di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu 3-4 bulan sampai transaksi perdana dapat dilakukan secara final, maka kita berharap dari laporan bursa karbon pada hari ini, transaksi perdana tersebut dapat kita lakukan pada hari ini juga. Bapak Presiden, hadirin yang kami hormati, demikian laporan kami. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Menko Marinvest menyampaikan sambutan dan sebagai puncaknya Bapak Presiden berkenan menyampaikan arahan sekaligus melakukan peluncuran bursa karbon di Indonesia menandai dimulainya sejarah dan era baru di negeri ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.